Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan dirinya kepada kita, maka Allah akan mengirimkan berbagai macam ujian, cobaan itu. Dan itu menjadi nikmat yang luar biasa kalau kita paham. Karena semua itu akan menjadi amal hati. Dan amal hati itu statusnya lebih tinggi daripada amal zahir. Kenapa? Karena amal hati itu bertentangan dengan nafsu. Tidak disenangi nafsu. Itu amal hati. Mana ada kita senang jadi orang miskin? Mana ada kita jadi orang kelaparan? Mana ada manusia yang senang dicaci maki, disakiti orang? Ada nggak? Nggak ada. Kan pengennya kita kan dimuliakan, hidup senang, ya, kaya raya kan, semuanya serba ada, fasilitas semuanya ada lah. Kan pengennya gitu nafsu kan. Jadi apapun yang tidak disukai oleh nafsu itu bisa menjadi potensi kita untuk berbuat amal hati, amalul qalbiyah yang nilainya lebih besar daripada amal zahir. Wa ma zalat asyuyukh wal arifun yafrakhuna bihadhihi nawazil. Dan tidak henti-henti maha guru kita, para guru-guru, orang-orang arif billah, yafrakhuna bihadhihi nawazil. Justru beliau-beliau ini merasa bunga, merasa senang, bahagia dengan diturunkannya berbagai macam cobaan dan ujian itu. Wa yasta'iduna laha fi kasbil mawahib, dan mereka justru mempersiapkan itu, ya, akan datangnya ujian cobaan itu. Kama syekhu suyukhina Sayyidi Ali Al-Imrani radhiyallahu anhu yusammiha Lailatul Qadar. Dan maha guru kita Sayyidi Ali menamakan peristiwa itu adalah Lailatul Qadar. Nah, ini beda lagi nih pemahamannya. Kalau kita kan Lailatul Qadarnya kapan? Bulan puasa kan? Di akhir-akhir bulan puasa, 10 terakhir bulan puasa itu biasanya akan terjadi malam Lailatul Qadar. Kalau orang-orang yang belajar tasawuf, belajar ma'rifat, Lailatul Qadarnya itu ya ketika diuji itu. Ketika turunnya ujian itu, cobaan itu adalah Lailatul Qadar. Wa yaqulu Lailatul Haizah hiya Lailatul Qadar allati hiya khairu min alfi syahr. Dan maha guru Sayyidi Ali mengatakan itu adalah malam Lailatul Qadar ketika turunnya ujian itu, cobaan bilahi yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wadzalika, kenapa bisa seperti itu? Li ajli ma yajtanihi al-'abdu minha min a'malil qulub allati azzara minha afdalu min amsalil jibal min a'malil jawarih. Karena apa yang terjadi atas hamba itu, ya, dari semua peristiwa tadi itu adalah amal hati. Yang mana amal hati itu satu atom pun itu lebih afdal, lebih utama daripada sebesar gunung amal jawarih. Ya. Amal hati yang kecil itu lebih afdal, lebih utama, lebih bagus daripada amal jawarih yang sebesar gunung. Kenapa? Karena susah untuk dijalani. Amal hati sedikit aja itu lebih mulia daripada amal jawarih yang sebesar gunung, yang banyak gitu. Sholat, puasa, ngaji, zikiran, ya, itu amal-amal jawarih misalkan. Itu masih kecil, ya, kalau dibandingin dengan amal hati. Apa amal hati? Yaitu dikasih ujian, cobaan sama Allah bilahi, fakir, miskin, disakiti orang. Tadi itu lapar, ya, tertekan. Wah, repot ini. Kenapa amal hati yang kecil itu lebih mulia daripada amal jawari yang besar? Karena ngejalaninya susah.
Jarang orang yang kuat. Makanya kenapa para nabi dan para rasul itu kedudukannya lebih mulia daripada manusia biasa, karena ujian mereka lebih besar. Ya. Ujian mereka lebih berat dibandingkan manusia biasa. Ya, kita ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingin para nabi ujiannya. Kita sekarang lihat Kanjeng Nabi aja, Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Yang kalau kita lihat itu kan dari ceritanya, dari kecil itu udah susah. Belum lahir udah ditinggalin ayahnya. Pas udah lahir remaja ditinggalin ibunya. Terus ikut sama pamannya. Ya. Sama kakeknya, sama pamannya. Hah? Terlunta-lunta hidupnya. Itu secara gambaran kasarnya. Padahal batinnya itu, wah, luar biasa. Ujian yang diterima Kanjeng Nabi. Dan nabi-nabi yang lain pun sama. Nabi Yunus, Nabi Ayub, semuanya diuji sama Allah. Yang kalau ujian itu dikasih ke orang biasa, mungkin nggak bakalan mampu. Nggak bakalan kuat. Oke, jadi kesimpulannya malam ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan dirinya kepada kita, maka Allah akan mengirimkan berbagai macam ujian, cobaan itu. Dan itu menjadi nikmat yang luar biasa kalau kita paham. Karena semua itu akan menjadi amal hati. Dan amal hati itu statusnya lebih tinggi daripada amal zahir. Kalau Buya Syakur ngomong biasanya kerja cerdas, ya, kerja otak dengan kerja otot itu lebih besar mana gajinya? Kerja otak, ya. Habibie kerjanya sejam, gajinya miliaran. Coba kuli bangunan, kerja sehari paling gajinya 100.000, ya kan? Begitupun dalam amal kita ini. Ya. Amal hati itu lebih besar pahalanya. Kalau kita ngomong pahala ya, nilainya lebih besar daripada amal zahir. Kenapa? Karena amal hati itu bertentangan dengan nafsu. Tidak disenangi nafsu. Itu amal hati. Mana ada kita senang jadi orang miskin? Mana ada kita jadi orang kelaparan? Mana ada manusia yang senang dicaci maki, disakiti orang? Ada nggak? Nggak ada. Kan pengennya kita kan dimuliakan, hidup senang, ya, kaya raya kan? Semuanya serba ada, fasilitas semuanya ada lah. Kan pengennya gitu nafsu kan? Itu. Jadi apapun yang tidak disukai oleh nafsu itu bisa menjadi potensi kita untuk berbuat amal hati, amalul qalbiyah yang nilainya lebih besar daripada amal zahir.